Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Andika dari kelas 12 IPS 5. Saya dari kelompok Insta Sejarah yang beranggotakan saya Diki Andika, Muhammad Nabil Aiman, Jaldi Dimas Al-Fatir, Abdi Indra, Muhammad Randy, dan Abzar. Di video kali ini saya ingin membahas fakta menarik tentang kemerdekaan Indonesia. Negara mana saja sih yang mendukung dan memberikan pengakuan kemerdekaan bagi Indonesia? Oke, sebelum memulai video ini, alangkah baiknya kalian like, comment, and subscribe supaya channel kita ini lebih cepat berkembang. Tanpa basa-basi, langsung saja ke videonya. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia yaitu negara Mesir. Pengakuan pertama kali bagi Indonesia secara de jure didapatkan dari negara Mesir. Mesir merupakan negara yang terletak di bagian timur laut benua Afrika. Mesir merupakan negara berbentuk republik dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Kesamaan unsur agama inilah yang juga menjadi salah satu faktor kedekatan dan terjalinnya hubungan baik antara Indonesia dengan Mesir. Karena Indonesia juga merupakan negara republik yang rakyatnya juga mayoritas beragama Islam. Negara Mesir sangat merespon positif atas tercapainya kemerdekaan negara Indonesia, memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kemerdekaan Indonesia. Kuatnya dukungan rakyat Mesir atas kemerdekaan Indonesia akhirnya mendorong Raja Farouk serta pemerintah Mesir mengakui kedaulatan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. Dengan demikian, Mesir tercatat sebagai negara pertama yang mengakui proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selain negara Mesir, muncullah negara Suriah yang juga memberikan dukungan dan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Suriah juga merespon secara cepat terjadinya tindakan agresi militer Belanda yang mengatasnamakan tindakan polisionil yang sangat merugikan pihak Indonesia. Tepatnya pada tahun 1947, Suriah mendorong ditambahkannya agenda yang membahas tentang kondisi yang terjadi di Indonesia melalui perwakilan di PBB. Faris Al-Khoury, agenda dengan tema pernyataan Indonesia akhirnya berhasil didiskusikan dalam Dewan Keamanan PBB. Hasil dari pembahasan tersebut akhirnya dapat memicu dan memunculkan dorongan internasional untuk menghentikan aksi polisionil atau agresi militer Belanda dan berakhir pada perundingan Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949. Hubungan antara Suriah dan Indonesia kemudian terus berlanjut dan saling menguntungkan hingga saat ini. Indonesia dan Suriah telah menjalin beragam hubungan diplomatik dan dari sektor ekonomi, perdagangan, sosial maupun kebudayaan. Negara yang ketiga yaitu Lebanon. Lebanon merupakan sebuah negara di Timur Tengah yang berbatasan dengan negara Suriah dan negara Israel. Bendera Lebanon menampilkan sebuah pohon aras berwarna hijau dengan latar belakang putih, diapit oleh dua garis merah horizontal di atas dan bawahnya. Lebanon merupakan negara yang juga terdiri atas beragam jenis agama maupun kebudayaan. Sama halnya dengan Indonesia, kekayaan budaya saling melengkapi serta campuran kelompok etnis dan agama yang sangat luas di Lebanon ikut menyumbangkan beragam tradisi, makanan, musik, sastra, dan beragam festival di sana. Antara Lebanon dan Indonesia telah tercatat sejarah hubungan baik sejak lama. Lebanon termasuk negara yang mengakui kemerdekaan dan memberikan dukungan kemerdekaan bagi Indonesia di masa evolusi nasional. Presiden Lebanon Bashar Al-Khoury telah memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia pada 29 Juli 1947. Sehingga menambahkan daftar negara yang ikut membantu Indonesia dalam mendapatkan pengakuan internasional menuju Konferensi Meja Bundar. Hubungan baik antara Indonesia dan Lebanon akhirnya resmi terjalin pada tahun 1950. Yang keempat yaitu negara Irak. Irak merupakan sebuah negara di Timur Tengah atau Asia Barat Daya yang wilayahnya meliputi sebagian besar dari daerah Mesopotamia.
Sejarah terkait hubungan Indonesia dengan Irak telah terjalin sejak lama. Salah satu faktor yang menjadi penghubung antara Indonesia dan Irak adalah di bidang agama. Sejak abad ke-13, agama Islam telah masuk ke Nusantara atau sebutan untuk Indonesia pada masa lalu dan perlahan-lahan menjadi agama mayoritas yang dipeluk oleh bangsa Indonesia. Di samping hal tersebut, arus perjalanan para pedagang Arab dan para ulama yang masuk ke Indonesia juga semakin besar dan menambah ikatan persaudaraan antara bangsa Indonesia dengan Irak. Pada saat itu, bangsa Indonesia mencapai momentum terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Negara Irak juga tergabung dalam negara-negara Arab yang memberikan perhatian dan dukungan yang lebih intens bagi kemerdekaan sah Indonesia. Irak memberikan pengakuan secara de facto sekaligus ikut mendorong tercapainya pengakuan de jure dalam taraf internasional melalui konferensi meja bundar. Setelah Indonesia benar-benar berdiri dan memiliki kedaulatan negara yang sah, hubungan bilateral antara kedua negara tersebut semakin ditingkatkan dan memperluas jangkauan kerjasama antar negara. Hubungan diplomatis secara resmi didirikan pada tahun 1950. Yang kelima yaitu negara Palestina. Negara Palestina merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang juga memberikan dukungan dan pengakuan secara langsung atas kemerdekaan Indonesia. Dukungan dari Palestina tersebut diwakili oleh ulama dan mufti besar Palestina, yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Rakyat Palestina melalui mufti besarnya yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Husaini secara terbuka menyampaikan dukungan dan memberikan ucapan selamat atas kemerdekaan bagi Indonesia yang telah dijanjikan oleh Jepang melalui radio Berlin berbahasa Arab pada tanggal 6 September 1944. Berita yang disiarkan oleh radio selama 2 hari berturut-turut tersebut juga dimuat pada harian Al-Ahram, Mesir. Setelah seruan dari mufti Palestina tersebut, maka negara-negara Arab yang digawangi oleh Mesir memberikan pengakuan resmi atas kemerdekaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia pada tahun 1949. Para pemimpin negara dan perwakilan negara Arab di PBB sangat gigih mendorong diangkatnya isu Indonesia dalam pembahasan di dalam sidang PBB. Setelah mencapai kemerdekaannya, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini dalam kepastiannya sebagai mufti Palestina juga berkenan menyambut kedatangan delegasi panitia Pusat Kemerdekaan Indonesia untuk memberikan dukungan penuh dan melakukan hubungan bilateral yang lebih baik. Secara garis besar, Palestina yang merupakan awal pemicu lahirnya dukungan negara-negara Arab bagi kemerdekaan Indonesia yang telah proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berikutnya adalah negara-negara yang tidak mendukung proklamasi atau kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu Belanda. Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 silam. Akan tetapi, setelah proklamasi, Belanda masih belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Hal itu disebabkan karena Belanda menganggap kemerdekaan Indonesia baru terjadi pada 27 Agustus 1949 ketika penyerahan kedaulatan ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Dengan demikian, negara yang menolak kemerdekaan Indonesia adalah Belanda. Berbanding balik dengan Uni Soviet yang mendukung penuh kemerdekaan Indonesia, Amerika Serikat justru mendukung kembalinya penjajahan Belanda di Indonesia atau diteruskannya kembali pemerintah Hindia Belanda. Menurut Wim van Dole, sejarawan terkenal Belanda, Amerika sangat berharap akan bertahannya penjajahan 1920. Mempertahankan pemerintahan Belanda di Nusantara menjadi kebijakan luar negeri paling wajib bagi Amerika Serikat sebagai rasa persamaan sebagai negara berbudaya yang barat yang dilandasi kekristenan, demokrasi, dan kapitalisme.